Halo semuanya, nama saya Audrey Margareta dari Fakultas Teknobiologi, jurusan Teknologi Pangan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai data nonlinear. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai data fungsi nonlinear yang nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan data interpolasi dan ekstrapolasi dengan cara atau metode dari Dirac Ivan Newton yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan dibahas untuk mendapatkan data interpolasi dan ekstrapolasi. Yang pertama adalah tabel data nonlinear, yang kedua adalah tabel data X ke T, yang ketiga adalah tabel data variabel versus FT dalam satuan hari, yang keempat adalah tabel nilai konstanta B dengan Dirac Ivan Newton. Yang kelima adalah tabel fungsi nonlinear dan mencari data interpolasi nonlinear. Dan yang terakhir, tabel fungsi nonlinear dan mencari data ekstrapolasi nonlinear. Berikut ini merupakan narasi cerita yang akan menghasilkan data nonlinear. Sebab untuk menghasilkan suatu data nonlinear dibutuhkan suatu narasi cerita. Berikut adalah narasi ceritanya. Audrey kehabisan bahan bakar mobilnya. Lalu ia memiliki rencana untuk mengisi bahan bakar kendaraannya untuk dipakai berpergian. Audrey pun memakai mobilnya tersebut ke tempat yang berbeda setiap harinya, sehingga jumlah penggunaan bahan bakar mobil Audrey per harinya pun juga berbeda. Berikut diketahui jumlah bahan bakar kendaraan Audrey setiap harinya. Dari narasi cerita tadi, maka terbentuklah tabel data bahan bakar dalam liter dengan waktu dalam satuan hari atau per hari. Dapat dilihat pada tabel pada hari pertama jumlah bahan bakar kendaraan Audrey adalah sebanyak 35 liter. Hingga pada hari ke-13 jumlah bahan bakar Audrey atau jumlah bahan bakar kendaraan Audrey turun menjadi sebanyak 3 liter, di mana dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap harinya jumlah penurunannya itu adalah berbeda atau tidak linear atau tidak konstan. Maka data ini disebut sebagai data nonlinear. Selanjutnya, kita perlu mengubah data X hari ke dalam T, di mana dapat dilihat pada tabel pada T-12 merupakan hari ke-1 atau hari pertama, hingga pada T0 yang merupakan hari ke-13 atau hari 13. Kemudian data diolah kembali menjadi T dan FT dengan satuan liter. Data linear ini nantinya akan diubah menjadi suatu fungsi nonlinear. Maka dari itu, kita membutuhkan suatu cara yang mudah untuk mendapatkan data tersebut. Prinsip yang dipakai untuk menghasilkan fungsi nonlinear pada video kali ini adalah menggunakan prinsip atau metode dari Dirac Ivan Newton untuk mencari konstanta B atau pada tabel adalah Bn. Kemudian nantinya konstanta Bn ini akan terdapat pada tabel yang dibuat melalui bantuan kalkulator dengan rumus Excel menggunakan prinsip segitiga Pascal. Selanjutnya, fungsi nonlinear dapat dibuat sebab kita telah mengetahui data Bn pada tabel sebelumnya atau pada slide sebelumnya. Atau agar lebih jelas, data Bn yang telah dihasilkan ini nantinya akan membantu untuk menghasilkan suatu fungsi nonlinear. Nah, di sini pada tabel yang selanjutnya ini kita perlu mengecek kebenaran Bn konstanta pada tabel sebelumnya yang telah dihitung melalui Dirac Ivan Newton dengan bantuan rumus Excel untuk melakukan cek kebenaran fungsi nonlinear dan mencari hasil data interpolasi nonlinear. Nah, sebelumnya
Apa yang dimaksud dengan interpolasi? Interpolasi sendiri itu merupakan data di antara suatu data yang telah diketahui. Nah, kita bisa lihat nih pada tabel pada slide ini, di mana pada T-12 itu menandakan hari ke-1, dan pada T-11,5 menandakan 1,5 hari, di mana 1,5 hari ini berada di antara hari ke-1 dan hari kedua. Maka dari itu disebut dengan interpolasi karena berada di antara data dan data yang telah diketahui. Kemudian perlu diketahui bahwa pada pengecekan ini, maka data FT atau FX yang dihasilkan itu harus sesuai dengan data pada tabel pertama. Nah, berikut ini merupakan grafik yang dihasilkan dari data interpolasi pada tabel di slide sebelumnya. Selanjutnya, setelah melakukan pengecekan data nonlinear dan interpolasi, maka selanjutnya kita perlu melakukan cek kebenaran fungsi nonlinear dan mencari hasil data ekstrapolasi nonlinear. Ekstrapolasi sendiri itu merupakan suatu cara dan hasil data untuk mengetahui atau memprediksi suatu data ke depannya. Nah, maka dari itu, karena data ekstrapolasi ini bersifat prediksi, maka data ekstrapolasi tidak dapat diketahui kebenarannya atau tidak dapat dikatakan salah atau benar data tersebut. Nah, pada tabel ini data ekstrapolasi itu dimulai dari hari ke-14 hingga hari ke-25. Dan pada hari ke-1 dan hari ke-12 itu merupakan data interpolasi dari tabel sebelumnya. Berikut ini merupakan grafik yang dihasilkan dari data ekstrapolasi pada tabel di slide sebelumnya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.